Halo, Joko Christian di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengupload dan melakukan uh, input entry untuk video baru di channel YouTube. Pastikan YouTube kalian sudah terbuka dan masuk ke channel pribadi. Dan di sini ada tombol create, saya akan klik tombol create dan pilih upload video. Saya bisa drag and drop video yang mau saya upload. Misalnya di sini saya akan drag and drop sebuah video pembelajaran bagaimana menggunakan PowerPoint 2019 untuk membuat rekaman. Jadi setelah kita drag and drop atau browse dan memilih filenya, kita bisa berikan judulnya di sini. Judul misalnya cara membuat video belajar dengan PowerPoint. Usahakan judulnya cukup singkat tapi juga mencitrakan isi yang mau disampaikan. Deskripsi bisa lebih panjang. Misalnya saya ketik sini penjelasan pembuatan video belajar menggunakan fitur rekaman dari Microsoft PowerPoint versi 2019. Kita mengetik ini sambil menunggu proses uploading dan processing yang terjadi di sini. Kita bisa lihat di panel bawahnya. Lalu pilih playlist jika sudah ada playlist. Ini mau dimasukkan ke dalam playlist yang mana. Kemudian pilih audience. Apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Tidak. It's not made for kids. Artinya supaya tidak muncul dalam kanal pencarian anak-anak. Ada pilihan age restriction, pembatasan berdasarkan umur. Membatasi apakah yang di atas 18 tahun atau tanpa pembatasan. Karena video saya ada pembelajaran tapi memang tidak dibuat untuk anak-anak, saya pilih do not restrict my video to viewers over 18 only. Jadi bebas umurnya. Lalu klik lagi show more. Di sini paid promotion artinya apakah saya menerima pembayaran dari pihak ketiga untuk video ini. Jadi misalnya saya ada endorsement atau yang lain. Jika tidak ada maka tidak perlu di checklist. Automatic chapters ini fitur agak baru, biarkan saja automatic chapters jika ada. Automatic places juga dan tag. Teks bisa diisi dengan nama dan topik. Di sini saya akan mengisi ada default dari nama-nama saya, kombinasinya dan juga ada temanya. Saya tambahkan misalnya PowerPoint terus koma ya, video belajar. Bahasa, di sini saya pakai bahasa Indonesia. Caption certification penting jika mau di air untuk standar US, saya tidak akan bahas di sini. Recording date jika mau, misalnya saya set tanggal recording dan lokasi jika mau. License bisa dipelajari di tipe license. Di sini dipilih, biasanya sih hanya dibiarkan standar YouTube license saja. Izinkan untuk di-embed dan publish the subscription feed dan subscriber kita supaya bisa mengetahui bahwa ada yang video baru. Short sampling, apakah orang lain boleh membuat short menggunakan potongan dari video ini. Lalu kategorinya memang saya education, tapi saya tidak perlu mengisi detail secara khusus sih. Di sini misalnya how to sebenarnya ya, bagaimana caranya. Academic system, ini karena sifatnya terbuka sebenarnya tidak terikat dengan academic system negara manapun, tapi saya biarkan saja di Indonesia dan levelnya saya kosongkan. Comments and rating, saya biasa untuk mengizinkan komen, tapi menahan yang menurut YouTube kurang pantas. Harus saya review dulu. Oke, kalau tidak mau pakai komen ya di disable. Nah, itu bagian pertama di details. Kita bisa lihat bahwa sekarang sambil kita mengisi tadi, processing sudah berjalan hingga 95%. Next, saya bisa menambahkan subtitle. Jadi kita bisa membuat file subtitle, teks tambahan tersendiri. Lalu add end screen. Di sini end screen ini saya bisa menambahkan layar-layar latar belakang. Bukan latar belakang, lebih tepatnya layar-layar yang ada di akhir dari video. Saya klik add di sini ya. Standar video saya sudah disusun di bagian belakang supaya bisa menampilkan 3 komponen seperti ini. Tapi ini bisa disesuaikan dengan layout terakhir dari video masing-masing. Jadi di paling kirinya nanti adalah
video best for viewer buat saya, di tengahnya adalah tombol subscribe dengan foto saya, dan sebelah kanannya adalah sebuah playlist. Nah, playlist yang di sini, mau playlist kemana, bisa saya arahkan ke playlist yang saya miliki di YouTube saya. Berikutnya adalah, ini saya save dulu ya, klik save. Berikutnya saya akan tambahkan cards jika diperlukan. Cards di sini artinya adalah untuk menambahkan referensi ke video sebelumnya. Kita pilih misalnya, saya akan tambahkan, ini adalah versi kedua dari video yang sama. Tuh. Jadi bisa saja saya tambahkan di sini sebuah card untuk ke video lain. Video PowerPoint ya, membuat video pembelajaran. Ini saya ada versi yang sebelumnya, jadi saya mau menghubungkan video ini dengan video yang sebelumnya supaya penonton tahu bahwa ada video sebelumnya. Oke, custom message opsional dan teasernya juga opsional. Kalau tidak, yang ditampilkan hanya judulnya saja. Lalu saya klik save dan saya lanjutkan lagi next dengan cek. Cek ini adalah cek untuk masalah copyright. Kalau kita ada melanggar copyright, misalnya kita menggunakan lagu di dalam video kita yang memiliki hak cipta, maka bisa jadi ada permasalahan copyright. Oleh karena itu tidak disarankan ada lagu yang sifatnya berlisensi dalam video kita. Lalu next, ini visibilitasnya, mau disimpan saja atau dipublish. Kalau mau disimpan saja dan dilihat sendiri, ya tentu saja pilih private, hanya kita sendiri dan orang yang kita pilih yang bisa melihat. Unlisted semua bisa lihat, tapi harus mengetahui linknya. Kalau tidak tahu linknya, tidak bisa melihat karena tidak muncul dalam fitur search. Atau defaultnya adalah public, semua bisa melihat video. Nah, kalau Premiere ini misalnya kalau kita sudah punya banyak subscriber dan kita akan menyatakan, ini video yang bagus, saya mau buat Premiere supaya bisa ditonton bareng-bareng. Jadi seperti Premiere dari sebuah film di bioskop. Bisa juga kita jadwalkan schedule kapan dia tayang. Di sini saya akan menayangkan, misalnya akan tayang hari Selasa tanggal 23 jam 1 pagi misalnya, 1 AM. Tapi ini bisa disesuaikan ya. Tergantung dari target audience, dan mungkin kalian perlu menyesuaikan kapan paling efektifnya video kita akan ditayangkan. Jam makan siang kah, jam makan sore kah, jam makan malam kah, dan di belahan bumi yang mana, time zone yang mana. Oke, ini hanya contoh. Kemudian saya, karena sudah pilih schedule, saya akan klik schedule di sini. Klik dan kita tunggu sebentar. Video sudah di schedule, cara membuat video belajar dan PowerPoint. Dan linknya yang di sini sudah bisa kita copy dan kita publish ke media sosial yang lain. Terus, demikian selesai cara mengupload video ke YouTube. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di penjelasan yang